Sini saya akan menjelaskan dari satu kata yang dimiliki oleh artis bernama Dian Sastrowardoyo, yaitu jadi kayak orang zaman dulu, kalau ada yang rusak, ya kita perbaiki lagi. Jangan langsung buang atau beli yang baru. Kita tetap coba bisa gunakan. Jadi sebenarnya referensi dari seorang artis nama Dian Sastrowardoyo ini merupakan artis yang peduli lingkungan dan terutama pada limbah-limbah plastik dan limbah-limbah tekstil lainnya yang mungkin dibuang sembarangan atau menjadi limbah yang dapat merusak lingkungan. Di sini saya mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan seorang Dian Sastrowardoyo, yang dimana kita harus akui bahwa kita merupakan generasi yang dimana masih ada sampah plastik atau sampah-sampah yang sifatnya tuh merusak lingkungan alam, seperti plastik atau kayak sampah-sampah garmen dan sebagainya. Di situ oleh karena itu saya ingin memperkenalkan satu produk perusahaan kita yaitu Refashion dengan slogan Transforming Waste into Fashion, di mana kita ingin mentransformasi, ingin menggunakan kembali limbah-limbah, terutama limbah garmen, limbah-limbah pakaian bekas, untuk menjadi suatu pakaian baru atau produk-produk baru yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu, kenalkan nama saya Vincent, diikuti oleh anggota saya yang lain yaitu Randy Wijaya, Romeo, Jordan, dan Sela. Di sini saya juga menjelaskan secara singkat mengenai sampah tekstil yang telah menggunung, terutama disebabkan karena adanya gaya fast fashion yang menyebabkan penumpukan limbah yang signifikan. Diperkirakan pada tahun 2015 sendiri terdapat 98 juta ton pada tahun 98 juta ton limbah garmen itu sendiri. Dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 300 juta ton pada tahun 2050. Di sini dapat kita lihat pada dua poster yang telah saya berikan. Di sini dampak negatifnya itu negatif pada sisi kiri bawah, yaitu pencemaran air dan tanah, pemanasan global, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, peningkatan sampah. Fakta-fakta lainnya juga dapat dilihat pada sisi kanan bawah saya, dan untuk keterangan lebih lanjut dapat kita lihat sendiri nanti. Sedangkan waktu yang dibutuhkan bagi pakaian itu sendiri untuk terurai secara alami adalah sekitar 200 tahun. Indonesia memiliki permasalahan sampah yang cukup serius, di mana salah satu penyumbang sampah terbesarnya adalah berasal dari pakaian bekas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021 melalui SPSN mengungkapkan Indonesia menghasilkan 2,3 juta ton limbah pakaian atau setara dengan 12% dari limbah rumah tangga. Dari keseluruhan limbah pakaian tersebut, hanya 0,3 juta ton limbah pakaian yang mengalami daur ulang. Solusi yang kami tawarkan terkait permasalahan sampah pakaian bekas yang semakin banyak di Indonesia meliputi yang pertama itu pengumpulan sampah pakaian yang ada di TPS sekitar pemukiman warga. Yang kedua, pakaian bekas yang telah dikumpulkan akan didaur ulang lagi menjadi produk yang layak pakai seperti pakaian baru, keset kaki, taplak meja, ataupun lainnya. Yang terakhir, produk baru hasil daur ulang akan dijual kembali. Next. Selanjutnya saya akan tentang produk. Seperti yang bisa dilihat pada layar, di sini ada pakaian hasil olahan kami. Juga ada insulasi, di mana insulasi ini terbuat dari serat kain yang dipadatkan menjadi lembaran insulasi dengan mesin pemadat yang kemudian akan menghasilkan insulasi yang kedap suara sehingga cocok untuk dijadikan bagian dari arsitektur ruangan. Itu ada benang. Selanjutnya ada batu bata atau brick yang dapat digunakan hanya dengan menggunakan bahan pengikat seperti lem yang dicampurkan dengan potongan kain pada cetakan bata yang kemudian dikompres dan kemudian didiamkan hingga menjadi keras. Next. Selanjutnya ada manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari PKM kewirausahaan ini antara lain sebagai berikut. Bagi masyarakat untuk mengurangi limbah. Dengan mendaur ulang baju bekas, jumlah limbah tekstil yang berakhir di tempat pembuangan sampah berkurang, sehingga mengurangi beban pada sistem pengolahan sampah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Bagi pemerintah sendiri, untuk mendukung industri daur ulang baju bekas, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Media pemasaran yang kami gunakan itu ada dua. Yang pertama itu media sosial. Kami telah menggunakan media sosial platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Dan untuk e-commerce-nya itu kami sudah bekerja sama dengan Shopee dan juga Tokopedia. Selanjutnya.
Oke, untuk kompetitornya ini ada beberapa kompetitor kami. Kelebihan kami dari kompetitor kami itu yang pertama itu kami itu menjual produk kami itu dengan harga yang terjangkau bagi pembeli, dan juga kami juga sudah mendukung online transaction atau transaksi online supaya mempermudah pembeli membeli pakaian tanpa harus ke toko kami. Next. Oke, selanjutnya adalah perkiraan biaya atau pengeluaran yang akan kami gunakan untuk membuat suatu usaha, yaitu revision. Yaitu yang pertama, jenis biaya kami. Yang pertama yaitu bahan baku. Perkiraan biaya yang akan kami gunakan yaitu 5 juta, tenaga kerja 10 juta, listrik dan air 2 juta rupiah, bahan pembersih 500.000, sewa tempat 3 juta, transportasi 1 juta, pemasaran dan promosi 2.500.000, administrasi 1 juta, pengiriman 1.500.000, biaya tak terduga yaitu 1 juta rupiah, sehingga total biaya yang perkiraan untuk membuat revision yaitu 27.500.000 rupiah. Jadwal kegiatan yaitu rencana kegiatan kami di bulan selama 5 bulan. Di bulan pertama yaitu kami akan mensurvei sumber daya, lalu survei harga pasar, dan di bulan kedua kami akan melakukan pengumpulan bahan dan persiapan alat. Lalu di bulan ketiga kami akan membuat prototipe produk. Di bulan keempat kami akan melakukan perintisan jaringan produk, dan di bulan keenam kami akan membuat penyusunan laporan. Oke, sekian dan terima kasih.